Bab 751. Dengan satu serangan dari Tianyun, binatang iblis itu mati, termasuk binatang air surgawi yang ditakuti. Mereka melihat binatang iblis yang mati dan menyadari bahwa tidak ada satupun yang memiliki luka luar. Namun karena mereka masih ragu dengan apa yang mereka lihat, mereka berpikir bahwa binatang iblis itu masih hidup, karena binatang iblis itu mengapung menuju perahu. Hei, aku menghargai kebaikanmu karena sulit menemukan kebaikan seperti ini di masa-masa sulit. Anggap saja ini sebagai cara aku membalas kebaikanmu. Sejumlah binatang iblis ini setidaknya cukup untuk menutupi biaya hidupmu selama beberapa bulan. Yi Tianyun berkata dengan senyum sebelum terbang ke arah utara. Setelah beberapa saat, perahu lain yang dilihat Ling Xiang sebelumnya tampak iri karena melihat begitu banyak mayat binatang iblis mengapung di sekitar perahu Ling Xiang. Ling Xiang sendiri terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Tetapi dia perlahan pulih kesadarannya saat menyadari bahwa binatang air surga setidaknya berada di tingkat keempat transformasi inti, dan pemuda yang dia selamatkan sebelumnya jelas jauh lebih kuat dari itu. Dia pasti seorang ahli transformasi inti. Qian Lang berkata dengan cemas sambil menatap Lin Xiang. Aku pikir dia bahkan lebih kuat dari itu. Tidak akan mengejutkan jika dia ternyata seorang ahli roh kosong. Lian Xiang berkata dengan kagum. Tidak bisa dipungkiri bahwa tidak ada dari mereka yang tahu bahwa Yi Tianyun berada di tahap Raja Suci, karena tingkat kultivasi seperti itu belum pernah terdengar di dunia mortal. Tahap roh kosong. Qian Lang berkata sambil berkeringat deras. Aku hanya mencurigainya karena dia memang mencurigakan, kau tahu. Qian Lang berkata dengan cemas. Dia takut Yi Tianyun akan membalasnya karena sikap kasarnya tadi. Seringkali orang ditemukan tewas setelah menghina seseorang yang jauh lebih kuat dari mereka. Itu memang kesalahanmu, tapi jangan khawatir. Jika kamu benar-benar membuatnya marah tadi, kamu sudah mati sekarang, kata Lin Xiang sambil menggelengkan kepala. Dia jujur sepanjang waktu, tapi kamu terlalu paranoid untuk percaya ceritanya. Gunakan kesempatan ini untuk belajar bahwa tidak semua orang seburuk yang kamu pikirkan, kata Lin Xiang dengan percaya diri. Kita beruntung bahwa orang tadi tidak mempermasalahkan sikapmu dan masih memberi kita hadiah atas sesuatu yang sudah umum diketahui di pulau ini. Tapi yang terpenting, kita harus mengangkut mayat-mayat binatang iblis ini dan menyimpannya sebaik mungkin. Mayatnya tidak rusak, jadi seharusnya bisa dijual dengan harga tinggi nanti. Lin Xiang berkata sambil memerintahkan dua anggota kru terakhirnya untuk bekerja. Pada saat yang sama, Yi Tianyun sudah terbang ke utara dengan kecepatan sangat tinggi. Dia memeriksa dasar laut dengan mata penilaiannya, tidak melewatkan detail apapun. Meskipun dia tahu bahwa istana ilahi naik ke surga sedang ditarik ke utara, dia tampaknya tidak bisa menemukannya. Ada kemungkinan besar, dia harus membeli panduan jiwa lain untuk menyelesaikan misi ini jika tidak menemukannya di sekitar area tersebut. Namun, setelah mencari dengan cara ini selama lebih dari sehari, dia masih tidak menemukan jejak apapun tentang istana, yang membuatnya sangat bingung. Dia telah terbang ratusan mil jauhnya dari Pulau Awan Iblis dan masih tidak menemukan tanda-tanda istana. Dia mulai bertanya-tanya seberapa jauh binatang iblis dapat menyeret istana raksasa itu. Ini benar-benar aneh. Di mana itu? Yi Tianyun mengerutkan kening dan mengaktifkan laki auranya, berharap keberuntungan akan membantunya menemukan petunjuk. Dia segera mengeluarkan pedang dari inventarisnya dan melemparkannya ke laut untuk melihat kemana pedang itu akan menunjuk. Benar saja, pedang itu jatuh dan menunjuk ke arah utara, yang membuktikan bahwa dia sedang menuju arah yang benar. Sepertinya aku harus terus melaju. Yi Tianyun mengangguk dan melanjutkan terbangnya ke arah utara. Saat ia hendak mematikan laki aura, tiba-tiba sebuah sosok muncul dari air dan terjatuh tepat di depan Yi Tianyun. Awalnya, ia terkejut melihat seorang wanita cantik muncul tiba-tiba di depannya, tetapi saat ia melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa wanita itu setengah ikan. Meskipun ia mungkin memiliki penampilan paling menarik di antara wanita yang pernah ditemui Tianyun, ia memiliki ekor ikan sebagai kakinya. Monster laut. Yi Tianyun mengernyit. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan mereka, tetapi sepertinya laki aura membuat pertemuan yang tidak mungkin ini menjadi mungkin. Kamu adalah manusia. Manusia dari ras manusia, kata putri duyung itu sambil memutar tubuhnya untuk terlihat lebih mengintimidasi. Namun, segera setelah itu, seekor binatang iblis raksasa tiba-tiba melompat keluar dari bawah, mencoba menelan tubuhnya utuh. Sekarang,
Yi Tianyun menyadari bahwa kemunculan tiba-tiba Putri Duyung tadi adalah upayanya untuk melarikan diri dari binatang iblis raksasa ini. Mati! Seru Yi Tianyun sambil mengayunkan tangannya ke arah binatang iblis, dan tiba-tiba binatang iblis itu mengapung tak bernyawa di permukaan laut. Putri Duyung terkejut melihat binatang iblis raksasa itu dengan mudah dibunuh oleh manusia muda di depannya. Dia bahkan lupa bahwa dia masih terlalu dekat dengan manusia itu. Dia sudah mati, kata Putri Duyung dengan terkejut. Dia menoleh ke arah Yi Tianyun dan tersenyum, tetapi dari sudut pandang Yi Tianyun, senyuman Putri Duyung itu seperti senyuman predator, dan dia tidak menyukainya. Aku sudah menyelamatkanmu. Seharusnya kau membalas budiku, bukan? Kata Yi Tianyun sambil mundur sedikit dari Putri Duyung itu. Kau tidak boleh melakukan itu padaku, manusia, kata Putri Duyung itu sambil menutupi dadanya dari pandangan Yi Tianyun. Yi Tianyun mengernyit karena dia hanya ingin informasi, tapi Putri Duyung itu sepertinya salah paham. Bab 752. Yi Tianyun tidak bisa berbohong dan mengatakan bahwa Putri Duyung sama sekali tidak menggoda, tapi jujur saja, bagian ikan dari tubuhnya sedikit mengganggu. Lagi pula, dia masih memiliki Si Suyun yang mencintai dia dengan sepenuh hati. Dia bisa mengatakan bahwa Si Suyun lebih cantik daripada Putri Duyung karena dia benar-benar merasa demikian. Kamu terlalu memikirkan situasi ini. Apakah kamu pikir aku orang seperti itu? Kata Yi Tianyun sambil turun ke laut. Kalian semua sama saja. Kalian membawa kami dan menjual kami untuk dimainkan nanti, kata wanita mermaid dengan waspada. Aku tidak akan pernah percaya pada manusia, katanya dengan dingin. Well, tapi aku menyelamatkanmu tadi. Bukankah itu sopan untuk berterima kasih pada penyelamatmu? Kata Yi Tianyun dengan santai. Ini tidak seharusnya seperti ini. Putri Duyung mengerutkan kening sambil menunduk malu. Yi Tianyun tertawa karena terhibur oleh reaksi Putri Duyung. Dia berpikir Putri Duyung akan keras kepala, tapi ternyata tidak begitu. Baiklah, lupakan saja untuk sekarang. Aku hanya ingin informasi darimu dan kita anggap sudah berimbang. Tidak perlu merasa berhutang budi padaku setelah itu. Yi Tianyun berkata jujur. Benarkah? Apa itu, manusia? Kamu tidak terlihat seperti orang jahat, jadi aku akan membiarkannya untuk sekarang. Mermaid berkata dengan antusias. Wajah Yi Tianyun yang bahagia membuatnya sedikit tenang, karena dia tidak merasa perlu waspada di hadapan Yi Tianyun. Mulailah bertanya, manusia, kata Putri Duyung dengan antusias, karena hutangnya kepada Yi Tianyun karena menyelamatkan nyawanya akan hilang setelah menjawab beberapa pertanyaan. Pertama-tama, apakah kamu tahu di mana monster laut menyeret istana di sekitar sini? Tanya Yi Tianyun. Monster laut dengan istana besar? Maksudmu klan monster merah? Mereka adalah klan yang sangat ganas. Mereka akan menyerangmu jika kamu berkeliaran di sekitar mereka, kata Putri Duyung dengan serius. Bagus, jadi kamu benar-benar tahu tentang mereka? Yi Tianyun merasa bersemangat dan langsung mengajukan banyak pertanyaan. Sepertinya ras Putri Duyung tidak sama dengan klan monster merah ini. Tapi mereka sangat berbahaya. Kamu tidak boleh mendekati mereka sembarangan. Mereka memiliki raja monster laut yang melindungi istana mereka, dan itu adalah makhluk yang sangat kuat. Setiap makhluk lain yang mencoba mendekati istana mereka akan ditangkap dan dibunuh hampir seketika, kata Putri Duyung dengan cemas. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin menemukannya. Tapi apakah kamu tahu bagaimana mereka memindahkan istana itu sejak awal? Tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Aku tidak yakin, tapi aku dengar sekelompok iblis merah yang memindahkan istana itu, kata Putri Duyung jujur. Yi Tianyun mengangguk dengan pikiran yang dalam. Yi Tianyun kini tahu bahwa klan monster merah adalah klan terkuat di laut, dan tidak ada yang berani menyentuh mereka. Apakah kamu tahu di mana mereka tinggal? Tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Apakah kamu serius? Apakah kamu benar-benar akan pergi? Itu terlalu berbahaya, aku bilang padamu. Kamu bisa mati di sana, tahu? Kata Putri Duyung dengan wajah cemberut. Kamu tidak perlu khawatir. Aku ingin mengambil sesuatu yang kubutuhkan dari mereka. Yi Tianyun berkata dengan senyum ringan di wajahnya untuk meyakinkan Putri Duyung bahwa dia akan baik-baik saja. Tidak. Jika kamu terluka dengan cara apapun, aku tidak akan bisa membalas budimu. Putri Duyung berkata dengan tekad bulat sambil menolak memberitahu Yi Tianyun di mana Scarlet Demon tinggal. Baiklah, bagaimanapun caranya, aku akan menemukannya karena aku benar-benar membutuhkan sesuatu dari mereka. Kamu tidak akan bisa menghentikanku dalam hal ini. Yi Tianyun berkata sambil mengerutkan keningnya melihat kekakuan mermaid.
Apakah kamu serius sekarang? Tanya mermaid. Ya, aku serius sekarang. Mereka mengambil sesuatu yang bukan milik mereka, dan aku di sini untuk mengambilnya kembali. Yi Tianyun berkata dengan percaya diri. Yi Tianyun belum pernah melihat klan monster Scarlet sebelumnya. Namun, jika mereka benar-benar mengambil altar ilahi naik ke surga dari lokasinya yang sebelumnya, itu berarti mereka telah menjadi musuh Yi Tianyun. Lagi pula, dia membutuhkan istana itu untuk melawan iblis. Baiklah, jika kamu benar-benar bersikeras, aku akan mengantarmu ke sana sendiri, kata mermaid dengan percaya diri. Apakah kamu yakin? Arah saja sudah cukup karena kamu yakin bahwa mendekati istana mereka akan berbahaya. Yi Tianyun bertanya dengan sedikit terkejut bahwa mermaid akan membantunya. Yah, jika kamu cukup kuat untuk melawan mereka, aku ingin melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Mereka membunuh orang tuaku. Oleh karena itu, mereka juga musuhku. Mereka juga membawa adikku pergi. Aku tidak mendengar kabar dari mereka sudah lama sekali, kata Putri Duyung dengan dingin. Jika begitu, aku akan membantumu membalas dendam, kata Yi Tianyun santai dengan senyum di wajahnya. Ayo ikut aku. Aku pasti akan membawamu ke sarang mereka. Tanpa panduan yang tepat, kamu tidak akan bisa sampai ke sana sendirian, kata Putri Duyung dengan percaya diri. Ayo pergi. Kita tidak perlu membuang-buang waktu lagi, kata Yi Tianyun dengan antusias. Putri Duyung segera berenang ke bawah laut sementara Yi Tianyun mengikuti di belakangnya, tetapi Putri Duyung berbalik dan menempatkan gelembung di kepala Yi Tianyun sebelum mereka pergi jauh. Ini untuk membantumu bernapas di bawah air. Aku tahu bahwa manusia kesulitan bernapas di bawah air. Sekarang, pegang tanganku. Aku seharusnya lebih cepat darimu di bawah air. Ayo, pegang tanganku, kata Putri Duyung sambil mengulurkan tangannya agar Yi Tianyun memegangnya. Yi Tianyun tersenyum saat menyadari bahwa Putri Duyung sebenarnya orang yang baik hati. Namun, dia tidak menyadari bahwa Yi Tianyun sebenarnya tidak kesulitan bernapas di bawah air, dan dia juga tidak menjadi lebih lambat di bawah air. Tapi dia tidak perlu memberitahunya sekarang. Bab 753. Ada apa? Tanya Putri Duyung kepada Yi Tianyun. Tidak ada apa-apa. Aku hanya teringat sesuatu yang lucu. Tapi apakah kamu berasal dari suku Putri Duyung? Tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Ya, aku berasal dari suku Putri Duyung. Orang-orang dari sukuku sangat baik hati dan sering saling membantu. Putri Duyung itu tersenyum indah. Rambut birunya yang panjang tergerai indah oleh air. Jelas, dia adalah bunga laut. Pimpin jalan. Tapi jangan khawatir tentang aku. Aku tidak akan kehilanganmu tidak peduli seberapa cepat kamu. Yi Tianyun berkata dengan senyum di wajahnya. Kamu yakin? Aku tidak percaya. Kecepatanmu di bawah air seharusnya lebih lambat dari kami. Mermaid itu berkata dengan wajah cemberut. Percayalah padaku. Aku bisa mengikuti, kata Yi Tianyun dengan nada bermain-main. Baiklah, mari kita bertaruh. Jika kamu bisa mengikuti aku akan mentraktirmu makan malam yang lezat, kata Putri Duyung dengan mata penuh keyakinan. Setuju. Maka aturannya terserah padamu. Tidak peduli seberapa jauh, aku tidak akan kalah darimu, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Jaraknya sekitar 10 mil dari sini. Kamu akan kalah jika berjarak 10 kaki atau lebih dariku. Bagaimana? Tanya Putri Duyung dengan nada menantang. 10 mil? Sejauh itu? Aku kira hanya 1 mil saja. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jika sejauh itu, aku mungkin bisa mengalahkanmu, kata Yi Tianyun dengan nada bermain-main. Apakah kamu seorang kultivator yang kuat? Aku dengar manusia itu cukup kuat. Jika kamu benar-benar sekuat itu, aku mungkin dalam masalah. Tapi jika kamu menang, makanan lezat itu milikmu. Aku harap kamu benar-benar bisa mengikuti. Sekarang, ayo kita mulai, kata Putri Duyung dengan senyum di wajahnya. Dia segera berbalik dan mulai berenang seperti peluru. Air sepertinya tidak memberikan banyak hambatan saat dia berenang. Dalam sekejap mata, Putri Duyung itu sudah berenang sejauh 100 kaki. Tak heran dia begitu yakin akan menang. Kultivasinya berada di tahap kondensasi inti lapis kelima, tapi kecepatan berenangnya jauh lebih cepat dari itu. Bahkan saat itu, dia belum serius. Yi Tianyun tahu bahwa dia sangat cepat di awal balapan. Namun, Yi Tianyun tetap bisa mengikutinya. Kamu benar-benar cepat, kata Putri Duyung sambil menoleh ke belakang. Dia pikir dia akan meninggalkan manusia itu jauh di belakang, tapi ternyata tidak begitu. Aku memang cepat, tapi aku tahu kamu menahan diri.
Kamu tahu aku tidak akan ketinggalan dalam kecepatan sekarang, jadi mengapa kita tidak mempercepat sedikit? Yi Tianyun berkata dengan nada bermain-main. Baiklah, kamu yang bilang. Jangan salahkan aku jika kamu tersesat di sini. Tapi ingat, jika kamu kehilangan pandanganku, jangan bergerak. Aku akan kembali untukmu, kata Putri Duyung sambil melirik nakal sebelum melesat lurus ke depan. Kali ini, dia jauh lebih cepat dari sebelumnya. Kecepatannya begitu tinggi, sehingga seorang kultivator spirit core pun akan kesulitan mengejarnya. Lagi-lagi, Yi Tianyun tahu mengapa dia begitu percaya diri sebelumnya. Jelas bahwa seorang kultivator manusia biasa tidak akan bisa mengejarnya. Kali ini, dia tidak menoleh ke belakang saat kecepatannya terus bertambah. Dia berlari ke arah kejauhan tanpa peduli. Sepertinya dia benar-benar ingin menang. Sudah berakhir sekarang, kan? Aku berenang terlalu cepat. Pasti aku sudah berhasil mengguncangnya sekarang, kata Putri Duyung itu pada dirinya sendiri saat dia berbalik untuk mencari Yi Tianyun. Tapi dengan terkejut, Yi Tianyun ada tepat di belakangnya. Kamu cukup cepat, kata Yi Tianyun dengan santai. Wah, bagaimana? Tanya Putri Duyung dengan bingung. Bagaimana kamu bisa mengikuti aku? Itu kecepatan maksimalku. Bahkan jika kamu ahli dari ras manusia, kamu tidak seharusnya bisa mengikuti aku, kata Putri Duyung dengan bingung. Tapi dia tahu bahwa dia kalah. Kamu berbicara tentang ahli biasa, tapi aku bukan ahli biasa, kata Yi Tianyun dengan santai. Berolahraga seperti ini sesekali cukup baik, karena bisa mengalihkan pikirannya dari masalah di masa depan, tapi dia baik-baik saja sekarang, karena mereka bisa sampai ke lokasi tujuannya lebih cepat. Baiklah, aku kalah untuk sekarang, kata Putri Duyung dengan frustrasi. Dia tidak menyangka Yi Tianyun akan secepat itu, sehingga bisa dengan mudah mengikutinya. Berhenti memikirkannya. Ini bukan akhir dunia, tapi apakah ini akhir perjalanan sekarang? Tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Ini akhir perjalanan sekarang. Kita akan melanjutkan besok. Aku punya tempat tinggal di sekitar sini untuk malam ini, kata Putri Duyung dengan wajah cemberut. Yi Tianyun tersenyum. Karena dia tersesat, dia tidak banyak bicara dan segera kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, dia dengan cepat membawa Yi Tianyun ke wilayah klan Monster Merah. Mereka mengobrol sepanjang jalan dengan santai. Dia mengetahui bahwa nama Putri Duyung itu adalah Lan Qingling. Dia dulu tinggal di area laut dekat Pulau Awan Iblis, tetapi karena klan Monster Merah, dia dan orang-orangnya terpaksa pindah lokasi. Klan Monster Merah baru-baru ini menangkap banyak monster laut atau ras lain yang bisa mereka tangkap. Dan itulah alasan utama Lan Qingling dan orang-orangnya berusaha menjauh dari klan Monster Merah, karena mereka tidak ingin dibawa pergi. Bab 754. Tempat ini pernah menjadi rumahku, jadi masih banyak dari kami yang tinggal di sini. Pastikan jangan sampai ada yang melihatmu, atau mereka pasti akan menyerangmu di tempat. Lan Qingling berkata dengan cemas. Jangan khawatir. Selama aku bersembunyi, tidak ada yang bisa menemukanku, kata Yi Tianyun dengan santai. Baiklah, kalau begitu, aku akan pergi mengambil sesuatu. Tetaplah di sini sebentar, kata Lan Qingling sebelum berenang ke depan, meninggalkan Yi Tianyun di belakang. Yi Tianyun sangat terkejut setelah mengetahui bahwa suku mermaid tinggal di dalam seekor paus laut raksasa. Ini adalah simbiosis mutualistik. Seperti yang dia pelajari dari Lan Qingling, bahwa paus laut akan menyediakan tempat tinggal dan perlindungan bagi mereka, dan sebagai imbalan, suku mermaid akan memberikan keamanan bagi paus jika ada binatang iblis yang mengancam nyawanya. Hal ini dapat terwujud karena paus laut raksasa dapat dengan mudah menyediakan ruang yang cukup untuk menampung ribuan orang. Area tersebut juga memberikan perlindungan yang baik karena dipenuhi rumput laut yang menyembunyikan mereka dari klan Monster Merah yang memburu mereka. Klan Mermaid memang menarik, kata Yi Tianyun sambil mengamati sekitarnya. Ia melihat beberapa mermaid jantan memegang senjata dan berpatroli di sepanjang tebing. Ketika Lan Qingling melewati mereka hanya mengangguk kepadanya dan melanjutkan patroli tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yi Tianyun mencoba mengamati paus dan menyadari bahwa paus berada pada puncak tahap transformasi inti. Jelas, jika paus hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, ia akan menjadi perisai daging yang kuat melawan penyusup. Namun, saat ia mengamati dengan seksama, ia menyadari bahwa tidak ada ahli roh kosong di antara klan Putri Duyung. Artinya, jika seseorang di tahap roh kosong atau lebih tinggi menyerang tempat ini, mereka tidak akan bisa mempertahankan diri karena paus tidak akan bisa menjadi perisai daging melawan ahli roh kosong. Aku tidak tahu apa yang dia minum,
tapi kurasa aku akan menunggu di sini sebentar. Yi Tianyun berkata sambil berbaring di atas rumput laut. Setelah 1 jam, Yi Tianyun mulai bosan karena dia berpikir bahwa minum sesuatu tidak akan memakan waktu sebegitu lama. Namun, Yi Tianyun mempercayai Lan Qingling, dan saat dia menyadari bahwa markas suku mermaid cukup tersembunyi, tidak heran jika suku monster merah lebih tersembunyi dari ini. Tapi tiba-tiba, Yi Tianyun melihat gerakan di depannya, dan saat dia melihatnya, dia menyadari bahwa banyak mermaid segera masuk ke dalam paus, dan bahwa paus mulai bergerak. Jelas ada sesuatu yang tidak diketahui, Yi Tianyun sedang terjadi. Apakah mereka terkejut oleh sesuatu? Yi Tianyun bertanya-tanya, tetapi pada saat yang sama, dia melihat Lan Qingling berenang ke arahnya. "Kakak Yi." Dia berteriak dari dekat. "Aku di sini. Apa yang terjadi di sana?" Yi Tianyun berkata sambil muncul dari rumput laut dan bertanya pada Lan Qingling dengan penasaran. "Ayo cepat, klan monster merah ada di dekat sini, dan mereka mengejar beberapa putri duyung. Kita harus dievakuasi dari tempat ini." Lan Qingling berkata dengan cemas sebelum menggenggam tangan Yi Tianyun dan menyeretnya menuju paus laut raksasa. "Tunggu, bukankah kamu khawatir aku akan ditemukan oleh rasmu sebelumnya?" Tanya Yi Tianyun dengan penasaran. "Lebih baik daripada membiarkanmu di luar sana. Kamu akan ditemukan oleh klan monster merah dan mati di sana," kata Lan Qingling dengan cemas sambil membawa Yi Tianyun masuk ke dalam paus laut raksasa. Segera mereka masuk ke tempat yang tidak ada airnya sebelum suara muncul di dekat mereka. "Putri, di mana kamu? Kamu tahu bahwa klan monster merah sedang memburu kita, kan? Tapi kamu masih pergi ke sana. Tunggu, apakah itu ras manusia?" Suara itu bertanya dengan penasaran. Beberapa penjaga tiba-tiba muncul dan mengacungkan senjata mereka ke arah Yi Tianyun dengan wajah waspada. Yi Tianyun mengamati penjaga-penjaga itu dan menyadari bahwa mereka berada di sekitar tahap transformasi inti lapisan kelima. Jika mereka berada di faksi biasa, para penjaga ini seharusnya berada di pangkat tua. Namun, Yi Tianyun cukup terkejut bahwa Lan Qingling ternyata adalah putri klan Putri Duyung. "Kakek Bo, jangan khawatir. Dia bukan orang jahat. Dia telah menyelamatkanku dari binatang iblis tadi." Lan Qingling berkata sambil berdiri di antara Yi Tianyun dan para penjaga yang mengarahkan senjata mereka ke arahnya. "Menyelamatkanmu? Itu tidak penting. Dia tetap tidak boleh ada di sini," kakek Bo berkata dengan wajah cemberut. Meskipun Lan Qingling mungkin mempercayai Yi Tianyun, hal yang sama tidak berlaku untuk sisa klan Putri Duyung. Jelas, ini adalah pertemuan pertama mereka dengan Yi Tianyun, dan terlalu cepat baginya untuk dipercaya secepat itu. "Tidak. Apa kau tidak mendengarku? Dia sudah menyelamatkan hidupku, dan begitulah cara kau membalasnya? Dia bukan orang jahat." Lan Qingling berkata dengan marah sebelum menceritakan kepada kakek Bo apa yang terjadi padanya sebelumnya dan tujuan Yi Tianyun. "Baiklah jika begitu, maka klan Putri Duyung senang kau ada di sini. Kami tidak akan menyakitimu," kata kakek Bo dengan santai, tapi jelas dia masih waspada terhadapnya. Sulit untuk mempercayai orang asing, tapi dia harus menuruti permintaan Lan Qingling karena dia tahu betapa keras kepala Lan Qingling. "Baiklah, ikutlah denganku sekarang, Kakak Yi," kata Lan Qingling dengan senyum di wajahnya dan menyeret Yi Tianyun masuk. Saat dia melewati kakek Bo dan para penjaga, Yi Tianyun menyadari bahwa mereka tetap waspada dan mengamati Yi Tianyun dari kejauhan. Namun, hal itu sama sekali tidak mengkhawatirkan Yi Tianyun karena dia tahu itu hanyalah tindakan pencegahan untuk melindungi klan mereka. Bab 755. "Terima kasih banyak telah menyelamatkan putri," kata Elder Bo sambil memandang Yi Tianyun dari atas ke bawah untuk mengamatinya, tetapi dia tidak melihat hal yang mencurigakan darinya. Satu-satunya hal yang dia perhatikan adalah bahwa kultivasi Yi Tianyun jauh lebih baik daripada dirinya. "Ini tidak ada apa-apanya. Aku kebetulan ada di sana, jadi aku menyelamatkannya. Tapi aku tidak menyangka bahwa dia adalah seorang putri saat itu," Yi Tianyun berkata sambil menggelengkan kepala dengan senyum di wajahnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa Yi Tianyun sampai pada kesimpulan itu karena Lan Qiangling bahkan tidak memiliki satupun pengawal bersamanya. "Aku pergi ke Waterjet Grass untuk menyembuhkan luka yang kudapat," Lan Qingling berkata dengan terburu-buru. "Kamu tahu situasi ini sangat berbahaya, kan? Klan monster merah telah mengejar kita selama beberapa waktu. Jika kamu tertangkap, kita akan dalam masalah besar," kata Elder Bo dengan nafas panjang. Pada saat yang sama, Yi Tianyun bisa melihat bahwa paus laut raksasa sedang turun ke laut,
Tapi dia tidak tahu kemana paus laut raksasa itu akan pergi untuk menghilangkan klan monster merah yang mengejar mereka. Yi Tianyun mengernyitkan matanya pada Elder Bo, karena jelas bahwa Elder Bo tidak tahu tentang luka Lan Qingling. Seharusnya jelas bahwa seseorang dengan status setinggi putri harus dirawat dengan baik, dan sudah pasti dia harus tahu tentang luka sekecil apapun yang dialaminya. Yi Tianyun juga menyadari bahwa Elder Bo sedikit waspada terhadapnya setelah Lan Qingling memberitahu mereka bahwa dia keluar untuk menyembuhkan lukanya. Jelas bahwa dia tidak ingin Yi Tianyun membicarakan hal ini kepada siapapun. Tapi tampaknya, Lan Qingling sama sekali tidak menyadari semua ini. Aku hanya ingin keluar dan melakukan sesuatu. Aku terluka, dan untungnya, aku bisa membantu diriku sendiri. Itu mungkin akan membuatku dalam masalah, tapi aku bosan. Lan Qingling berkata sambil cemberut dengan ekspresi sedih di wajahnya. Elder Bo merasa sedikit tidak nyaman karena kata-kata putri itu sulit untuk dibantah. Yi Tianyun tidak bisa menahan senyumnya karena dia tahu bahwa kata-kata Lan Qingling sederhana namun efektif. "Apakah kamu terluka?" tanya Yi Tianyun dengan senyum di wajahnya kepada Lan Qingling. Pada saat yang sama, Elder Bo menghela napas karena dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. "Ya, aku terluka sebelumnya oleh klan monster merah. Mereka melukaiku cukup parah, dan itulah mengapa aku membutuhkan rumput giok air. Tapi sayangnya, aku tidak bisa menemukannya dimanapun di luar sana." Lan Qingling berkata dengan wajah cemberut. Rumput giok air adalah rumput obat lain dengan efek yang sama seperti rumput roh, tetapi termasuk dalam obat roh tingkat 4, dan hanya tumbuh di laut. "Maaf, pemuda. Tapi aku harap kamu bisa menjaga rahasia ini di antara kita," kata Elder Bo dengan jujur, karena dia tidak bisa lagi bersikap halus. "Jangan khawatir, Elder Bo. Aku tidak akan memberitahu siapapun," Yi Tianyun berkata sambil mengangguk. "Sekarang, setelah kita mengalahkan klan monster merah, kamu seharusnya bisa melarikan diri dengan mudah. Aku sarankan kamu pergi begitu kita melakukannya, karena situasi di sini berbahaya bagi manusia." Elder Bo berkata dengan serius. "Itu tidak terlalu penting. Jika kebetulan kamu gagal melarikan diri, aku bisa menangani klan monster merah sendirian," kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Elder Bo langsung mengernyit karena tidak suka nada sombong yang keluar dari mulut manusia itu. Dia tidak percaya bahwa manusia biasa itu mengklaim bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh ras monster merah. "Putri, aku takut kau membawa seorang pembual dan pembohong ke sini," kata-katanya penuh omong kosong. Suara dari samping membuat Lan Qingling dan Elder Bo terkejut. Yi Tianyun menatap suara itu, dan ternyata seorang pemuda duyung. Yi Tianyun menyadari bahwa pemuda itu adalah orang yang menatapnya sebelumnya saat mereka masuk ke dalam paus. "Hai Xia Opang, apa yang kau katakan?" "Kakak Yi bukan pembohong. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melakukannya. Dia menyelamatkanku dari binatang laut, naga dengan satu serangan. Jika dia tidak ada di sana saat itu, aku akan terluka parah atau bahkan mati." Lan Qingling berkata dengan marah sambil berdiri di antara Yi Tianyun dan pemuda itu. "Hanya mengalahkan binatang laut naga? Kamu tahu bahwa ras monster merah jauh lebih kuat dari itu. Ratu sendiri tidak bisa mengalahkan ras monster merah, dan dia, seorang manusia biasa, mengklaim mampu mengalahkan ras monster merah? Itu sudah terdengar seperti kebohongan." Hai Xiaopang berkata dengan bosan. Yi Tianyun mendengarkan saat pemuda itu terus berbicara, dan hal itu sama seperti yang dikatakan Elder Bo sebelumnya. "Apakah kamu menyukai putri itu?" Yi Tianyun bertanya dengan pertanyaan yang tidak relevan daripada marah pada kata-kata pemuda itu. Pemuda itu terdiam seketika mendengar pertanyaan Yi Tianyun, dan ia tak bisa menyembunyikan wajah merahnya. "Kamu menggodaku?" "Aku tidak," teriak Hai Xiaopang sambil mundur selangkah dan melirik ke arah Lan Qingling. Elder Bo dan Lan Qingling memperhatikan gerakan Hai Xiaopang dan menghela napas panjang. "Maaf, Hai Xiaopang. Mungkin kamu menyukaiku, tapi aku tidak melihatmu seperti itu," Lan Qingling berkata dengan tatapan penuh belas kasihan. Wajah Hai Xiaopang menjadi muram, dan kulitnya tiba-tiba pucat. Dia ditolak sebelum sempat mengaku dengan benar. Yi Tianyun sendiri merasa iba pada pemuda itu karena tahu betapa sakit hatinya. Aku pergi," Hai Xiaopang berkata sambil berbalik menuju pintu keluar dan berlari pergi. "Kasihan sekali. Kamu terlalu blak-blakan, putri," Yi Tianyun berkata dengan raut wajah yang jelas menunjukkan ketidaksetujuannya.
Jika aku bahkan tidak bisa mengatakan apa yang ada di pikiranku, bagaimana aku bisa menghadapi musuhku di masa depan? Lan Qingling berkata dengan percaya diri. Baiklah, kembali ke masalah yang sedang dibahas. Di mana kamu terluka? Aku bisa membantu menyembuhkanmu. Karena tidak ada dari orang-orangmu yang percaya bahwa aku bisa menangani ras monster merah, mengapa aku tidak menyembuhkanmu saja? Kata Yi Tianyun dengan santai. Bab 756. Kakak Yi, bagaimana rencanamu untuk menyembuhkanku? Di sini tidak ada rumput giok air. Lan Qingling berkata dengan bingung. Rumput giok air tidak selalu diperlukan. Yi Tianyun berkata dengan percaya diri. Dia tidak membutuhkan rumput giok air untuk menyembuhkan, karena dia bisa mengandalkan kekuatan spiritualnya untuk menyembuhkan Lan Qingling. Benarkah? Maka aku akan menerima tawaranmu. Lan Qingling berkata dengan antusias. Putri, tunggu. Elder Bo berkata sambil berdiri di depan Lan Qingling. Dia khawatir Yi Tianyun akan menyakitinya instead of menyembuhkannya. Selain itu, sifat Lan Qingling yang mudah percaya sedikit mengkhawatirkan. Ada apa, Elder Bo? Kakak Yi memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, jadi mengapa dia tidak bisa? Lan Qingling bertanya dengan penasaran. Kita harus memastikan dia bisa melakukannya. Elder Bo berkata kepada Lan Qingling sebelum mengalihkan perhatiannya ke Yi Tianyun. Apakah kamu yakin bisa menyembuhkan apapun? Kamu bahkan tidak tahu apa luka yang dia derita, kata Elder Bo dengan wajah berkerut. Dia masih merasa bahwa Yi Tianyun hanya omong kosong. Dia mungkin mata-mata yang dikirim oleh klan monster merah untuk memantau gerakan dan keberadaan mereka. Tidak masalah, biasanya rumput giok air digunakan pada luka yang menembus tulang hingga mudah hancur. Dalam kasus klan Putri Duyung, aku pikir lukanya ada di sekitar ekormu, bukan? Kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Bagaimana kamu tahu semua itu? Tanya Elder Bo dengan terkejut. Itu tidak sulit untuk ditebak. Itu adalah jenis luka yang membutuhkan pengobatan dengan rumput giok air. Tapi bagi saya tidak membutuhkan water jet grass, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Dia berkata jujur. Menebak luka itu tidak terlalu sulit jika tahu obat yang ingin mereka gunakan, tapi itu belum semuanya. Yi Tianyun tahu bahwa jenis luka ini bisa membuat sulit bergerak, jadi orang yang mengalami luka ini mungkin bukan Lan Qingling, tapi kemungkinan besar ratu atau raja klan mermaid. Elder Bo masih mengerutkan keningnya dengan diam. Dia tidak tahu apakah harus percaya pada Yi Tianyun atau tidak. Kakek Bo, Kakak Yi mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkan luka itu. Apalagi yang kamu khawatirkan sekarang? Lan Qingling berkata dengan penasaran. Putri, mengapa kamu percaya padanya? Dia adalah manusia. Kau tahu bahwa manusia pernah menculik orang-orang kita di masa lalu. Kita akan dalam masalah jika dia melakukan hal buruk pada ratu nanti. Kau harus memikirkannya dengan hati-hati. Seorang penjaga di samping Elder Bo tiba-tiba berkata, karena mereka juga merasa sama tentang Yi Tianyun. Mereka belum bisa mempercayai Yi Tianyun sepenuhnya, tetapi Yi Tianyun sekarang yakin bahwa yang terluka adalah ratu, bukan Lan Qingling. Jika kamu bertanya mengapa aku percaya padanya, jawabannya sederhana. Karena kakak Yi adalah orang jujur. Dia tidak pernah berbohong. Lan Qingling menjawab hampir seketika. Orang-orang di ruangan itu sedikit terkejut dengan jawaban Lan Qingling, sehingga mereka tidak bisa berkata apa-apa. Tapi Yi Tianyun sendiri terkejut, karena Lan Qingling terdengar seolah bisa melihat kebohongan. Putri Lan, terima kasih telah mempercayai saya. Yi Tianyun berkata sambil memegang tangan Lan Qingling dan menciumnya. Putri, jangan bodoh. Meskipun kita memiliki rumput giok air, tetap sulit untuk menyembuhkan luka itu, kata Elder Bo dengan cemas. Kakek Bo, sebagai ratu berikutnya, saya memerintahkan Anda untuk membiarkan dia menyembuhkan ratu. Aku percaya dia bisa menyembuhkan ratu, dan dia tidak akan berbohong tentang itu. Lan Qingling berkata sambil memicingkan matanya ke arah Elder Bo. Sikapnya berubah hampir seketika. Kini sikapnya seperti seorang ratu, bukan lagi gadis yang ceria. Elder Bo dan para penjaga menjadi kaku karena tidak menyangka Lan Qingling akan memberikan tekanan sebesar itu. Baiklah, tapi jika dia melakukan hal aneh, suku mermaid akan membunuhnya, kata kakek Bo dengan dingin. Itu kata-kata besar dari Anda, tapi apakah Anda pikir ratu Anda bisa menunggu lebih lama? Jujur saja, saya tidak terlalu peduli dengan kesehatan ratu, tapi ini adalah hal minimal yang bisa saya lakukan untuk putri Anda. Jika tidak, saya tidak akan melakukan apa-apa, kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh.
Elder Bo terkejut dengan kata-kata Yi Tianyun, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia menyerah dan memimpin jalan menuju domain kerajaan. Mereka segera tiba di sana, dan Yi Tianyun melihat sekeliling, tapi ruangan itu sama sekali tidak terasa seperti istana kerajaan. Mungkin karena mereka berada di dalam paus laut raksasa. Ayo! Lan Qingling berkata sambil membuka tirai kristal dan berjalan di depan Yi Tianyun dan Elder Bo. Ketika Yi Tianyun masuk ke ruangan, dia merasakan hawa dingin yang menusuk menyelimuti area tersebut. Aku membawa seseorang untuk menyembuhkanmu. Lan Qingling berkata sambil berdiri di depan cangkang raksasa. Yi Tianyun menggunakan mata penilaiannya dan melihat bahwa di dalam cangkang itu terbaring seorang wanita cantik, tidak lebih dari 30 tahun dengan tingkat kultivasi di tahap roh kosong lapis ke-8. Dia juga menyadari bahwa wanita itu sekarang lemah karena ekornya terlihat beku, seolah-olah es menutupi lukanya. Manusia? Tanya Ratu saat melihat Yi Tianyun. Niat membunuhnya tiba-tiba melonjak saat ia menatap Yi Tianyun dengan tajam. Jelas bahwa meskipun ia lemah saat ini, hal itu tidak akan menghalangi niatnya untuk bertarung. Dia bukan orang jahat. Dia menyelamatkanku tadi, kata Lan Qingling dengan yakin. Kata-katanya meredakan niat membunuh Ratu, tapi matanya masih dipenuhi keraguan. Jadi, di mana rumput giok air? Atau apakah dia berencana menyembuhkanku tanpa itu? Tanya Ratu. Ya, aku tidak membutuhkannya untuk menyembuhkanmu. Aku bahkan tidak perlu menyentuhmu untuk menyembuhkanmu. Yi Tianyun berkata dengan santai. Bab 757. Apa? Kamu tidak perlu menyentuhku untuk menyembuhkanku? Tanya Ratu dengan bingung. Manusia, apakah kamu benar-benar mengerti jenis luka apa yang aku derita? Bagaimana kamu bisa menyembuhkanku tanpa menyentuhku? Apalagi kamu bahkan tidak memiliki rumput giok air, kata Ratu, terkejut dengan ucapan Yi Tianyun. Aku tahu ekormu terluka dan terus-menerus rusak oleh api, jadi kamu menggunakan es misterius untuk membungkus kakimu agar api tidak menyebar. Dari itu saja, aku tahu api itu pasti api jahat. Yi Tianyun berkata santai. Itu tentu saja benar. Tapi bagaimana kamu berencana menyembuhkanku tanpa menyentuhku? Tanya Ratu dengan penasaran. Aku tidak perlu menyentuhmu, tapi ya, akan lebih efektif jika aku menyentuhmu. Tapi aku yakin suku mermaid tidak akan suka jika aku menyentuh ratu mereka. Faktanya, pengawalmu juga tidak mau membiarkanku masuk. Yi Tianyun berkata santai sambil melirik sekelompok pengawal yang masih memegang senjata mereka dan mengamati apa yang akan dilakukan Yi Tianyun. Kakak Yi tidak akan menyakitimu. Aku percaya kata-katanya. Lan Qingling berkata dengan percaya diri di sampingnya. Qingling, kamu terlalu mudah percaya pada orang lain. Ratu berkata sambil menepuk dahi Lan Qingling. Tidak. Aku tahu kapan seseorang berkata jujur atau berbohong. Pernahkah kamu melihatku tertipu di masa lalu? Lan Qingling berkata dengan senyum di wajahnya. Itu benar, tapi kamu selalu berinteraksi dengan orang-orang kita, dan karena kamu seorang putri, mereka tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Ratu berkata kepada Lan Qingling sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke Yi Tianyun. Jika kamu benar-benar bisa menyembuhkanku, klan kami akan berhutang budi padamu di masa depan. Aku meminta maaf atas sikap kami sejauh ini, dan kami akan menganggapmu sebagai teman klan mermaid selamanya. Ratu berkata dengan santai. Yi Tianyun mengangguk karena dia sudah memahami ketakutan yang dimiliki klan mermaid terhadap manusia. Terima kasih atas saranmu, tapi aku tidak membutuhkan itu, karena aku hanya ingin pergi ke istana klan monster merah untuk mengambil apa yang dicuri dariku. Jadi, cukup tunjukkan jalan ke istana mereka. Dengan demikian, kapan aku harus mulai? Kata Yi Tianyun dengan santai. Istana klan monster merah? Baiklah, aku tidak akan mencampuri urusanmu sekarang, dan kau bisa mulai sekarang jika mau. Ratu berkata sambil menyadari sesuatu, tapi ia menahan diri untuk tidak menanyakan hal itu kepada Yi Tianyun. Baiklah, Yi Tianyun berkata sambil segera mengenakan kalung keabadian. Kalung ini akan meningkatkan laju pemulihan dan memberinya kemampuan untuk menyembuhkan tanpa memerlukan obat roh. Kalung ini adalah salah satu dari set abadi. Setelah Yi Tianyun mengenakan barang ini, dia dapat menyembuhkan semua orang selama lukanya tidak terlalu parah. Segera setelah mengenakan kalung, Yi Tianyun melepaskan gelombang energi kehidupan yang kuat, yang mengejutkan semua orang di ruangan. Ini dimulai, kata Yi Tianyun sambil mengulurkan tangannya ke arah Ratu, dan energi spiritual hijau mengalir perlahan ke arahnya.
Begitu energi spiritual hijau itu membungkusnya perlahan, kecepatan pemulihannya langsung meningkat, dan ekornya mulai sembuh dengan sendirinya. Kecepatan pemulihan itu luar biasa, karena kekuatan seorang kultivator tingkat Raja Suci mempercepat proses pemulihan. Ratu sendiri dapat merasakan bahwa tubuhnya mulai pulih, tetapi itu bukan satu-satunya hal yang terjadi. Api jahat yang menginfeksi tubuhnya padam tanpa jejak. Kamu boleh mendekat dan menyentuhku untuk menyembuhkanku dengan lebih efisien. Ratu berkata dengan percaya diri bahwa Yi Tianyun dapat mempercepat proses penyembuhan. Elder Bo terkejut melihat Ratu benar-benar mulai pulih dari lukanya. Kan sudah kubilang kakak Yi pasti akan menyembuhkannya seperti yang dia janji. Lan Qingling berkata kepada Elder Bo dengan nada mengejek. Elder Bo merasa malu karena sudah bersikap kasar terhadap penyelamat ratu mereka. Maafkan ketidaksopanan saya. Yi Tianyun berkata sambil berjalan ke arah ratu dan memegang tangannya. Es yang melilit ekor ratu segera meleleh menjadi bubuk, memperlihatkan ekor yang terluka parah. Begitu melihat ekornya sendiri, senyum ratu menghilang, dan matanya menjadi merah seolah-olah dia akan menangis. Yi Tianyun hanya tersenyum dan mengulurkan tangannya ke arah ekornya. Ratu tidak berkata apa-apa, tetapi jelas dia merasa tidak nyaman karena malu dengan ekornya yang terluka parah, tetapi dia tahu bahwa dia harus menyerahkannya kepada Yi Tianyun jika ingin ekornya sembuh. Yi Tianyun tidak berkata apa-apa saat dia mulai menggunakan kekuatan kalung kehidupan untuk menyembuhkan luka, dan hampir seketika, sisik yang sebelumnya dalam kondisi mengerikan mulai sembuh dan pulih kembali ke keadaan berkilau seperti semula. Kecepatan pemulihannya sungguh luar biasa. Semua orang tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan, karena tidak ada pil obat yang dapat memberikan kekuatan regeneratif sebesar itu. Namun, meskipun begitu, Yi Tianyun jelas masih menunjukkan raut wajah yang tidak puas, karena dia merasa kecepatan pemulihannya belum cukup cepat. Lotre roulette. Bisik Yi Tianyun sambil memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan tiket lotre yang dia dapatkan sebelumnya. Dia mengaktifkan aura keberuntungannya sebelum menggunakan tiket tersebut. Dia ingin mendapatkan set berikutnya dari Eternal Set, dan untuk itu, roulette harus berhenti di kategori perhiasan. Tapi sialnya, roulette berhenti di kategori peralatan. Nasib sial. Yi Tianyun menghela napas sambil membuka kotak. Tapi, dengan terkejut, ternyata itu adalah armor dewa kuno yang sepi. Dia tidak mengharapkan mendapatkan set kuno yang sepi sekarang, tapi dengan ini, dia akan bisa menyelesaikan set tersebut setelah mendapatkan sepatu kuno yang sepi. Namun, dia masih terobsesi dengan set dewa jahat. Tapi itu bukan kerugian total. Dia yakin set The Solid Ancient akan berguna di masa depan, dan jika dia bisa melengkapi set Eternal Longevity, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Bab 758. Undian kedua sangat disukai oleh Yi Tianyun karena berhenti tepat di kategori perhiasan. Semua itu berkat aura keberuntungan dan poin prestis tingginya. Yi Tianyun memikirkan set kematangan dalam benaknya, karena itulah yang paling dia inginkan saat ini. Dia tahu bahwa begitu dia mendapatkan set tersebut, dia akan hampir tak terkalahkan. Yi Tianyun segera membuka kotak dari undian, dan sebuah cincin longevity berwarna hijau muncul di dalamnya. Set longevity. Akhirnya, Yi Tianyun berseru dengan gembira. Dia begitu bersemangat hingga tanpa sadar menghentikan penyembuhan ratu, yang membuat ratu bingung karena tidak mengerti apa yang dilakukan Yi Tianyun. Ada apa? Apakah kamu butuh istirahat? Tanya ratu dengan penasaran. Semua orang lain menatap Yi Tianyun karena mereka juga penasaran dengan apa yang terjadi. Mereka melihat ratu pulih dengan kecepatan yang tidak biasa, tetapi Yi Tianyun tiba-tiba berhenti. Kami memiliki pil obat untuk membantu Anda mengatasi kelelahan spiritual jika Anda mau. Kami akan memberikannya tanpa masalah, kata Elder Bo, berpikir bahwa Yi Tianyun mungkin kelelahan. Mungkin tidak murah, tetapi pasti lebih murah untuk pil obat yang mengandung rumput giok air. Itu tidak perlu. Aku hanya menyesuaikan auraku. Tunggu sebentar. Yi Tianyun berkata sambil tersenyum kepada semua orang. Tidak bisa dihindari karena tidak ada yang tahu tentang sistemnya, jadi mereka tidak akan tahu betapa bahagianya dia setelah mendapatkan permata lain dari set kekekalan kehidupan. Kakak Yi, mungkin Anda ingin istirahat sebentar? Lan Qingling berkata dengan cemas. Tidak apa-apa. Saya bisa mengatasinya. Yi Tianyun berkata dengan santai. Elder Bo dan para penjaga lainnya yang sebelumnya menunjukkan kebencian terhadap Yi Tianyun merasa bersalah
saat melihat bahwa Yi Tianyun benar-benar hanya ingin menyembuhkan ratu mereka tanpa niat jahat. Yi Tianyun mengabaikan semua orang sejenak saat ia mengenakan cincin barunya, meningkatkan efek longevity secara instan. Cincin longevity. 5 kali daya penyembuhan, 20 kali pertahanan. Mengenakan 2 cincin ini akan memberikan keterampilan pertahanan mutlak. Efek cincin longevity sederhana namun kuat. Ia meningkatkan kekuatan penyembuhan dan pertahanan Yi Tianyun, sehingga sangat worth it. Yi Tianyun tahu, jika ia bisa mendapatkan set lengkap, ia akan menjadi tak terkalahkan, dan ada pepatah di komunitas gaming bahwa sesuatu yang tak bisa dibunuh akan bisa membunuhmu. Oleh karena itu, jika ia bisa menahan serangan seorang kultivator kuat, ia akan bisa mengalahkan lawannya pada akhirnya. Setelah mengenakan cincin itu, dia segera menyembuhkan ratu sekali lagi. Kali ini, kekuatan penyembuhannya meningkat 5 kali lipat, sehingga kecepatan penyembuhannya menjadi begitu cepat hingga semua orang terkejut. Mereka dapat merasakan dengan jelas energi penyembuhan yang digunakan Yi Tianyun untuk menyembuhkan ratu, dan kali ini lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Ini, kata ratu dengan wajah terkejut. Dia bisa merasakan bahwa rasa sakit di ekornya hilang hampir seketika. Penderitaan yang dia rasakan selama berminggu-minggu hilang dalam sekejap. Berdasarkan laju pemulihan, dia yakin bahwa penyembuhan akan selesai dalam 2 hari penuh. Kekuatan penyembuhan Yi Tianyun benar-benar luar biasa. Jauh lebih kuat daripada pil obat tingkat tinggi. Dari sudut pandang Yi Tianyun, proses penyembuhan memang lebih cepat sekarang, tetapi dia masih sedikit kecewa karena penyembuhan akan memakan waktu berjam-jam. Tapi tak bisa dihindari. Dia hanya memiliki 2 potong dari set kekekalan kehidupan, jadi dia tak bisa meminta lebih. Tapi seorang penjaga tiba-tiba masuk dengan wajah pucat. Ini buruk. Situasinya semakin parah, kata penjaga itu dengan gugup. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bukankah kau melihat bahwa ratu masih dalam proses penyembuhan? Elder Bowl berkata dengan marah sambil menatap penjaga yang tidak sopan itu. Saya mengerti, Elder, tapi klan monster merah telah mengejar kita dan naik ke punggung Paus. Mereka menyerang Paus saat kita berbicara, dan hanya masalah waktu sebelum mereka sampai ke pintu kita, kata penjaga dengan gugup. Apa? Bagaimana bisa terjadi? Paus laut begitu cepat, sehingga mereka seharusnya tidak bisa mengejar, kata Elder Bo dengan cemas. Mereka membawa monster pemburu dari klan monster merah. Monster itu bisa mengunci paus laut kita dan mengejar kita pada akhirnya, kata penjaga dengan gugup. Bagaimana mereka bisa mengirim monster-monster itu mengejar kita? Raja yang baru saja duduk di tahtanya sementara Yi Tianyun sedang menyembuhkan akhirnya berbicara. Monster pemburu itu pernah melukai ratu kita sebelumnya, dan sepertinya kali ini kita harus menghentikan mereka dengan segala yang kita miliki, kata Elder Bo dengan dingin. Ya, kita harus menggunakan segala yang kita miliki, kata ratu sambil berdiri, menghentikan proses penyembuhan Yi Tianyun. Terima kasih banyak, pemuda. Kamu adalah teman klan mermaid kami selama kamu hidup, tapi sayangnya situasi ini sangat kritis. Kamu harus pergi bersama Lan kecil kami ke tempat aman sebelum terlambat. Ratu berkata kepada Yi Tianyun. Tapi, aku juga ingin membantu. Lan Qingling berkata sambil jelas menolak untuk pergi. Ayo, ambil mutiara giok air dan pergilah. Little Lan, masa depanmu cerah. Masa depan suku mermaid akan bergantung padamu, jadi kamu tidak boleh tinggal di sini. Ratu berkata dengan tegas. Manusia, kamu sangat dapat diandalkan, tapi sayangnya kami tidak bisa membalas kebaikanmu dengan layak. Ratu berkata saat Lan Qingling menyeret, Yi Tianyun keluar dari ruangan. Ya, sayang sekali aku mengenal manusia yang bisa kupercayai, tapi kita tidak tahu apakah kita akan selamat dari serangan ini, kata Elder Bo sambil menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Pada saat yang sama, Lan Qingling menyeret Yi Tianyun menuju lorong panjang dan masuk ke ruangan kosong, di mana sebuah giok seukuran kepalan tangan mengapung di tengah ruangan. Yi Tianyun langsung menyadari apa itu pada pandangan pertama. Sebuah alat ilahi. Yi Tianyun memandangnya dengan mata terbelalak, karena tidak menyangka bahwa ras kecil seperti suku mermaid memiliki alat ilahi dalam kepemilikan mereka. Bab 759. Yi Tianyun tahu bahwa klan Putri Duyung sedang berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri dari klan monster merah, tetapi tampaknya semua itu dilakukan untuk menyelamatkan alat ilahi tingkat menengah ini agar tidak jatuh ke tangan mereka. Karena alat tingkat menengah sangat langka di dunia mortal, hal itu benar-benar menonjol. Namun,
Yi Tianyun terkejut bahwa klan Putri Duyung memiliki sesuatu seperti ini. Mutiara Giok Air, harta karun alat ilahi tingkat menengah. Memberikan pengguna kemampuan untuk mengendalikan es dan air, kecepatan kultivasi 5 kali, dapat berubah menjadi perisai air yang dapat menahan satu serangan terlepas dari kekuatannya. Sesuai dengan reputasinya sebagai alat ilahi tingkat menengah, efeknya sangat kuat. Terutama efek untuk meningkatkan kecepatan kultivasi bagi pemegangnya. Namun, Yi Tianyun tidak benar-benar menginginkannya karena dia sudah memiliki alat suci dengan efek yang sama. Tapi sungguh tak terduga bahwa suku Mermaid memiliki alat suci sekuat ini. Tidak mungkin suku monster merah membiarkan mereka melarikan diri sementara mereka memiliki sesuatu seperti ini. Tapi Yi Tianyun masih penasaran mengapa suku Mermaid memiliki sesuatu sekuat ini? Dia mencari ingatannya lagi. Pasti ada sesuatu dari ingatan Raja, ilahi penutup langit, yang dia terima sebelumnya. Raja ilahi pencipta langit bukanlah satu-satunya dari dunia mortal yang mencoba menentang pengaruh iblis. Ratu Mermaid juga ikut serta dalam perang dengan mutiara giok air di dadanya. Dengan mutiara giok air, dia menghancurkan basis musuh dengan serangan air yang kuat. Yi Tianyun tentu tidak menyangka bahwa Ratu Mermaid ternyata adalah seorang pahlawan, tetapi kisah tentang suku Mermaid pasti telah terkikis oleh waktu seperti halnya hal-hal lain. Yi Tianyun juga melihat banyak suku lain yang membantu Raja Dewa Pencipta Langit dari dunia mortal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun, jelas bahwa mereka harus membantu Raja Ilahi Pencipta Langit karena rumah mereka dalam bahaya selama iblis itu masih berkeliaran bebas. Yi Tianyun juga mengetahui bahwa mutiara giok air juga diciptakan oleh Raja Ilahi Pencipta Langit sendiri dalam ingatannya, tetapi semua bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya berasal dari klan Putri Duyung sendiri. Oleh karena itu, Raja Ilahi Pencipta Langit tidak bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Namun, Yi Tianyun tidak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa mutiara giok air sia-sia bagi klan Mermaid saat ini. Karena alat ilahi tingkat menengah tidak akan efektif di tangan mereka, karena setidaknya dibutuhkan seorang kultivator tahap Raja Suci untuk mengaktifkan semua kekuatan latennya. Namun, dunia mortal saat ini akan kesulitan melahirkan kultivator Raja Suci baru, karena aturan membuatnya sulit untuk menumbuhkan kekuatan melampaui tahap roh kosong. Tidak ada cara lain selain pergi ke dunia surga atau dunia hantu untuk menjadi kultivator yang lebih kuat dengan cepat. Sepertinya aku meremehkan dunia mortal. Aku harus memikirkan kembali sejenak dan mempelajari ingatan ini dengan seksama nanti. Yi Tianyun berkata pada dirinya sendiri dengan antusias. Pada saat yang sama, Lan Qingling berjalan menuju mutiara giok air dan mengambilnya sebelum kembali ke arah Yi Tianyun untuk menggenggam tangannya. Kakak Yi, ini adalah mutiara giok air. Pastikan kau membawanya saat mencoba melarikan diri. Aku akan kembali ke dalam dan mencoba membantu mereka mengalahkan klan monster merah. Lan Qingling berkata dengan tekad. Yi Tianyun langsung mengernyit karena tidak menyangka Lan Qingling akan sejauh ini. Jelas bahwa putri itu terlalu mempercayainya meskipun baru mengenalnya sebentar. Apakah kamu tidak berpikir bahwa mempercayakan harta karun seperti ini kepada orang asing itu berbahaya? Jika kamu kembali, bukankah itu hanya akan membuat orang tuamu kecewa padamu? Yi Tianyun berkata dengan bingung. Mungkin saja, tapi aku sudah mencoba melarikan diri sendiri di masa lalu. Aku tidak berpikir ingin melakukannya lagi kali ini. Lan Qingling berkata dengan tekad di matanya. Tapi bagaimana dengan mutiara giok air? Tanya Yi Tianyun. Klan Putri Duyung tidak akan berakhir dengan kita, karena kita tersebar di seluruh lautan. Kakak Yi, jika kamu bisa menemukan klan Putri Duyung lain, aku harap kamu akan memberikannya kepada mereka. Lan Qingling berkata dengan senyum di wajahnya. Mari kita akhiri percakapan kita untuk saat ini. Pergi sekarang, Kakak Yi. Kau mungkin kuat, tapi monster pemburu monster merah muda mungkin terlalu kuat untukmu saat ini. Lan Qingling berkata dengan serius. Aku tahu kau bisa mencapai tempat aman sendiri tanpa ada yang menghalangimu. Oleh karena itu, aku akan mengandalkanmu untuk menjaga harta karun kita aman. Jadi, selamat tinggal untuk saat ini, Kakak Yi. Lan Qingling berkata sambil berbalik dan meninggalkan Yi Tianyun dengan terburu-buru. Di sisi lain, Yi Tianyun menggelengkan kepalanya sambil memikirkan tindakan Lan Qingling. Gadis bodoh. Suku Mermaid sepertinya terlalu berani hingga tidak peduli dengan nyawa mereka sendiri, kata Yi Tianyun dengan nada sedih. Dari ingatan Raja Surga Penutup, sepertinya Ratu Mermaid telah membuat namanya terkenal di medan perang pada masa lalu. Dia mengalahkan begitu banyak bawahan iblis,
hingga dia menyaingi bahkan Raja Ilahi sendiri. Setelah mengetahui fakta itu dari ingatan, bagaimana Yi Tianyun bisa diam saja sementara klan Putri Buyung mempertaruhkan nyawa mereka. Pada saat yang sama, Ratu sudah tiba di pintu keluar dari Paus Laut dan bertekad menghancurkan monster pemburu yang mengejar mereka. Tapi dia mendengar suara yang tidak ingin dia dengar lagi. "Ratu, kemana Anda pergi?" kata sosok di luar pintu. "Untuk membunuh monster itu," kata Ratu dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia tahu bahwa itu adalah salah satu anggota klan Monster Merah, dan dia sepertinya siap menyerang juga. Mereka memiliki tubuh bersisik, seperti ikan tetapi tidak memiliki ciri-ciri manusia. Ini jelas merupakan ciri dari ras roh jahat. Bukan hanya satu, tetapi beberapa anggota lain dari klan Monster Merah muncul di hadapan Ratu dengan senjata di tangan mereka, siap menyerang kapan saja. Jika ada yang melihat apa yang terjadi, mereka akan kehilangan harapan karena paus laut raksasa yang mereka andalkan sebagai perlindungan tidak bisa berbuat apa-apa saat ini karena terjebak dalam jaring besar yang membuatnya tidak berguna di dasar laut. Bab 760. Perkembangan makhluk buas yang menyerang paus laut raksasa sungguh mengagumkan, karena telah mencapai tahap roh kosong lapis ke-8, artinya lebih kuat dari Ratu Mermaid. Yi Tianyun segera menyadari bahwa Ratu Mermaid tidak mungkin mengalahkan makhluk buas itu dalam kondisi saat ini, apalagi tanpa mutiara giok air. Jelas bahwa kekuatan klan Monster Merah yang mengandung ras roh jahat akan lebih kuat daripada itu. Meskipun garis darah Putri Buyung kuat dan mereka memiliki kendali atas air di sekitar mereka, itu tidak cukup untuk mengalahkan klan Monster Merah. "Ratu saya tidak menyangka Anda pulih secepat ini. Apakah Anda memakan rumput giok air?" Salah satu anggota klan Monster Merah berkata dengan sinis. "Yah, tidak ada salahnya menjawab pertanyaanku kan? Lagi pula, kau tidak punya tempat lain untuk pergi saat ini. Pausmu terjebak sekarang, dan tidak ada yang bisa kau lakukan," katanya dengan senyum sinis di wajahnya. "Sekarang, kau punya dua pilihan. Yang pertama adalah mati di sini dengan menyedihkan, atau yang kedua adalah ikut dengan kami membawa mutiara giok air. Jawablah dengan hati-hati. Ingatlah bahwa kamu tidak punya tempat lain untuk lari," salah satu anggota klan Monster Merah berkata dengan senyum sinis di wajahnya. "Apakah kamu pikir aku sebodoh itu? Kalian tetap akan membantai rakyatku bahkan jika aku ikut dengan kalian," Ratu berkata sambil mengacungkan senjatanya dengan berani. "Mungkin itu benar, tapi mereka adalah pengorbanan yang diperlukan jika kamu ingin bertahan hidup. Sebagai ratu, kamu harus tahu bahwa nyawa mereka adalah untuk tujuanmu," salah satu anggota klan Monster Merah berkata dengan sinis sambil menyarungkan pedangnya. "Jangan khawatir tentang itu. Aku lebih baik mati daripada melakukan hal yang keji," kata Ratu sambil mengambil posisi. "Wow, klan Mermaid memang aneh. Kalian selalu menunjukkan sikap berani saat menghadapi situasi hidup dan mati. Jika itu yang kalian inginkan, maka aku akan dengan senang hati memenuhi keinginan kalian," seorang anggota klan Monster Merah yang tampak seperti pemimpin berkata dengan wajah tanpa emosi. "Bunuh mereka!" ia berteriak, dan pasukan klan Monster Merah mulai menyerang. Mereka mulai berlari menuju Ratu Mermaid dengan tombak panjang di tangan mereka. Klan Monster Merah, meskipun serangan mereka memiliki atribut air, mereka juga memiliki atribut api. Itu adalah kombinasi aneh bagi makhluk laut yang cukup kuat untuk dengan mudah mengalahkan Ratu Mermaid. "Aku akan membantu," suara Lan Qingling terdengar dari dalam paus. Ratu melihat sekeliling dan melihat Lan Qingling berlari ke arahnya dengan tombak panjang di tangannya. "Putri!" Hai Xiaopang berteriak kaget. Jelas, dia tidak mengharapkan putri itu kembali. Faktanya, semua orang juga terkejut, termasuk Ratu. Semua berharap putri itu melarikan diri dengan mutiara giok air, yang akan memastikan kelangsungan hidup klan Putri Duyung. Jelas, rencana mereka untuk mengalihkan perhatian klan Monster Merah agar Lan Qingling punya waktu untuk melarikan diri telah gagal total. "Mengapa kau kembali?" tanya Ratu dengan alis berkerut. "Aku tidak bisa pergi tanpa orang tuaku di sampingku," kata Lan Qingling dengan tekad. "Kau gadis bodoh. Bagaimana dengan teman manusiamu?" tanya Ratu. "Aku telah mengirimnya pergi dengan mutiara giok air untuk mencari klan Putri Buyung lain. Aku yakin dia akan melakukannya," Lan Qingling berkata dengan tegas, karena dia benar-benar percaya pada Yi Tianyun. Bab 761. "Itu tawaran yang bagus, tapi tidak cukup untuk memuaskanku," kata Yi Tianyun dengan senyum di wajahnya.
Elder Bo dan sisa klan Mermaid terkejut bahwa Yi Tianyun mempertimbangkan tawaran dari klan Scarlet Monster. Mereka jelas takut bahwa mutiara giok air akan jatuh ke tangan mereka. Kamu tidak serius kan? Tidak mungkin kamu berpikir untuk menyerahkan mutiara giok air. Elder Bo berteriak pada Yi Tianyun sementara Ratu menatapnya dengan pandangan kecewa. Meskipun Yi Tianyun telah menyembuhkannya sebelumnya, sepertinya keserakahan manusia tidak mengenal batas. Putri itu mempercayai kamu, tapi kamu membuangnya begitu saja. Hai Xiaopang berkata dengan marah. Lan Qingling, yang berada di samping, bingung karena dia tidak mengerti apa yang ada di pikiran Yi Tianyun. Diam. Jika kamu membuka mulutmu lagi, aku tidak akan sepenuh hati lagi. Pemimpin klan Monster Merah berkata kepada Elder Bo sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke Yi Tianyun. Jadi, apa yang kau inginkan? Selama kami bisa menyediakannya, kami akan memberikannya padamu. Kata pemimpin itu dengan senyum sinis di wajahnya. Anggota klan Monster Merah lainnya tertawa karena mereka menemukan mudah untuk mengikuti keserakahan manusia. Aku bukan orang yang serakah. Dengan demikian, yang aku inginkan hanyalah seluruh hidupmu. Jadi, apakah kau setuju dengan syaratku? Yi Tianyun berkata dengan santai. Klan Monster Merah terkejut dengan kata-kata Yi Tianyun, dan seluruh tempat menjadi sunyi sejenak karena klan Mermaid juga terkejut dengan hal itu. Bagaimana beraninya kamu? Teriak pemimpin klan Monster Merah dengan marah. Dia tidak menyangka manusia itu akan mengejeknya seperti ini. Manusia itu jelas tidak berniat memberikan mutiara giok air sejak awal. Aku tahu. Tidak mungkin kakak Yi akan mengkhianati kita. Lan Qingling berkata dengan senyum lebar di wajahnya. Sisanya dari klan Mermaid menghela napas lega karena mereka senang Yi Tianyun tidak mengkhianati mereka. Yi Tianyun melemparkan mutiara giok air kepada Lan Qingling dan berkata dengan santai. Ini milikmu. Jaga baik-baik dan jangan berikan kepada orang lain dengan mudah. Yi Tianyun berkata dengan senyum di wajahnya. Kakak Yi, kenapa kamu tidak melarikan diri seperti yang aku katakan? Mereka akan membunuhmu. Lan Qingling berkata sambil masih khawatir tentang keselamatan Yi Tianyun. Kenapa kamu berkata begitu? Aku bisa menangani klan Monster Merah ini, kamu tahu. Jika kamu mendengarkan aku, kamu tidak perlu melakukan apa-apa dari awal. Yi Tianyun berkata dengan desahan, merasa kesal dengan Lan Qingling. Ratu di sampingnya terdiam, karena dia pun tidak mengerti maksud Yi Tianyun. Apakah benar-benar aman untuk meremehkan musuh yang ada di depan mata, seperti yang dia lakukan sekarang? Kamu bajingan. Beraninya kamu meremehkan kami, manusia. Buktikan kata-katamu sekarang. Klan Monster Merah yang menggunakan sihir berteriak dengan marah. Dia lalu mengaum dengan amarah, dan banyak binatang iblis merah muncul tiba-tiba. Para penjaga klan Mermaid yang berkumpul di sekitar Ratu Pucat Pasi saat melihat jumlah binatang iblis yang dipanggil oleh klan Monster Merah. Ini buruk yang mulia, kata penjaga dengan gugup. Ini saja? Di mana yang lain? Teriak penyihir klan Monster Merah. Tidak ada yang tersisa. Yang lain telah dibunuh. Salah satu binatang iblis berbicara dengan gugup. Dibunuh. Klan Monster Merah terkejut dengan pengungkapan itu. Apakah klan lain membantu klan Mermaid? Bagaimana mereka bisa membalas? Kata pemimpin klan Monster Merah dengan bingung. Tidak perlu memikirkannya terlalu dalam. Akulah yang membunuh sisa pasukanmu. Jelas bagiku bahwa klanmu adalah cabang dari ras roh jahat, dan kau juga yang memindahkan altar ilahi naik ke surga sebelum aku sempat mengklaimnya. Kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Apa? Kaulah yang melakukan semua ini. Klan Monster Merah berkata dengan wajah terkejut. Jangan terlalu terkejut. Siapa lagi yang kau pikir bertanggung jawab atas itu? Yi Tianyun berkata sebelum membuat gerakan seperti menembak dengan tangannya dan menunjukkannya ke arah klan Monster Merah. Kemudian, cahaya terkonsentrasi di ujung jari Yi Tianyun dan menghantam klan Monster Merah satu persatu, mengubah mereka menjadi kabut darah. Semua anggota klan Monster Merah yang mengelilingi Paus dan klan Mermaid dibunuh dengan mudah. Klan Mermaid terkejut dengan kemampuan Yi Tianyun, terutama Hai Xiaopang yang yakin bahwa Yi Tianyun hanya membual sepanjang waktu. Dari apa yang mereka lihat, Yi Tianyun sangat kuat karena ia dapat dengan mudah membunuh begitu banyak anggota klan Monster Merah seolah-olah mereka tidak berarti apa-apa. Mereka berpikir bahwa Yi Tianyun berbohong tentang kekuatannya, tetapi jelas, mereka salah. Kekuatan kultivasi Anda begitu kuat. Bagaimana Anda bisa mencapainya? Ratu bertanya dengan penasaran. Lihat, kakak Yi benar-benar kuat.
Tak heran aku tidak merasakan kebohongan dalam kata-katanya tadi. Maaf, seharusnya aku percaya kata-katamu lebih awal, Kakak Yi. Lan Qingling berkata dengan raut wajah yang menyesal. Dengan kemampuannya untuk merasakan kebenaran dari orang lain, dia tidak pernah mendengar Yi Tianyun berbohong. Tapi dia juga tidak bisa mempercayainya. Ya, itu tidak bisa dihindari, karena kata-kata Yi Tianyun terlalu sulit dipercaya tanpa bukti. Sekarang setelah dia melihat bukti, dia merasa sangat menyesal karena tidak percaya pada kata-kata Yi Tianyun sebelumnya. Jika dia mendengarkan kata-kata Yi Tianyun sebelumnya, mereka bisa menangani klan monster merah lebih cepat, tanpa repot-repot seperti sekarang. Baiklah, kamu adalah satu-satunya yang aku biarkan hidup. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Yi Tianyun berkata dengan dingin kepada satu-satunya anggota klan monster merah yang dia selamatkan. Bab 762. Klan Mermaid tidak melihat klan monster merah yang telah diampuni oleh Yi Tianyun. Namun, itu tetap merupakan prestasi yang luar biasa. Di benak Yi Tianyun, dia bisa menggunakan klan monster merah ini sebagai pemandu. Tidak perlu lagi Lan Qingling melakukannya, karena itu terlalu berbahaya baginya. Beritahu aku situasi terkini klan monster merah. Yi Tianyun berkata dengan dingin kepada satu-satunya penyintas klan monster merah. Dia tidak peduli apakah klan Putri Duyung ada di sana atau tidak saat ini, karena dia tidak menyembunyikan niatnya untuk menuju klan monster merah. Klan monster merah sekarang bekerja sama dengan ras roh jahat untuk menguasai seluruh lautan dan terus menculik ras lain untuk dikorbankan kepada leluhur tua agar dia menjadi lebih kuat. Setelah itu, leluhur tua seharusnya menyatukan dunia mortal dan kemudian menyatukan dua dunia lainnya, kata penyintas itu dengan gugup. Semua orang bingung dengan percakapan ini, karena mereka tidak menyangka penyintas akan membocorkan informasi internal mereka dengan begitu mudah. Namun, Yi Tianyun terus mengajukan pertanyaan lain tanpa ragu. Akhirnya, Yi Tianyun puas karena kini dia sepenuhnya memahami situasi di dalam klan monster merah. Seperti yang dia duga, dalang di balik semua ini memang ras roh jahat, bukan klan monster merah. Klan monster merah hanyalah kaki tangan dalam semua ini. Altar ilahi naik ke surga kemungkinan dipindahkan karena perintah dari ras roh jahat. Namun, Yi Tianyun masih belum sepenuhnya memahami apa yang ingin dilakukan ras roh jahat dengan itu. Ia berpikir, tidak ada ahli Raja Suci yang tersisa di dunia mortal. Aku penasaran apa yang mereka rencanakan dengan itu. Yi Tianyun berkata dengan tatapan dingin di matanya, tapi Yi Tianyun memang mengharapkan bahwa ada ahli Raja Suci di antara ras roh jahat. Jika tidak, mereka tidak akan repot-repot memindahkan altar ilahi naik ke surga. Apakah mungkin aturan Raja Ilahi Pencipta Langit tidak berlaku di lautan? Yi Tianyun bertanya-tanya. Jika kekhawatiran Yi Tianyun terbukti, maka pertempuran melawan ras roh jahat akan sangat berat. Selain itu, dia tahu bahwa kekuatan ras roh jahat berbeda dari ras lain, artinya meskipun mereka berada di tahap Raja Suci, mereka lebih kuat daripada kebanyakan ras dengan tingkat kultivasi yang sama. Namun, Yi Tianyun tidak bisa membiarkan mereka bertindak sesuka hati. Dia harus memastikan bahwa dia menggagalkan rencana mereka sejak dini. Berkat penyintas yang ia tangkap, ia tahu apa yang harus dilakukannya selanjutnya. Meskipun begitu, Yi Tianyun tahu bahwa ia tidak mengetahui setiap detail rencana ras roh jahat. Tidak mungkin mereka akan membagikan semua rencana mereka kepada klan monster merah. Ras roh jahat dan altar ilahi naik ke surga? Apakah ada hubungannya dengan iblis di masa lalu? Ratu bertanya kepada Yi Tianyun sambil mendengarkan dengan seksama pertanyaan yang diajukan Yi Tianyun kepada penyintas. Ya, mereka terhubung dengan iblis dengan cara tertentu. Sepertinya ras roh jahat telah menyusup ke semua ras, dan sekarang, mereka memiliki altar ilahi naik ke surga yang ditinggalkan oleh Raja Ilahi Pencipta Surga kepada keturunannya. Yi Tianyun berkata dengan raut wajah yang cemberut. Aku menduga bahwa leluhur tua yang dia bicarakan adalah seorang ahli Raja Suci. Jika tidak, altar ilahi naik ke surga tidak berguna bagi mereka. Yi Tianyun berkata dengan dingin. Seorang ahli tahap Raja Suci. Klan Mermaid berkata dengan keterkejutan yang jelas di wajah mereka. Mereka jelas merasa cemas karena tahu bahwa bahkan leluhur tua mereka tidak memiliki tingkat kultivasi setinggi itu. Yang terbaik yang mereka miliki hanyalah seorang ahli roh kosong, bukan bahkan ahli Raja Roh. Klan Mermaid dulu adalah teman sejati Raja Ilahi Pencipta Langit. Oleh karena itu, kita berada di tim yang sama.
Aku tahu kalian tidak sekuat dulu, tapi aku bersedia memberikan sebanyak mungkin sumber daya yang kalian butuhkan. Dengan itu, aku harap kalian akan menemukan tempat untuk menetap dan memberitahu ras lain mengenai kemungkinan perang melawan iblis lagi. Yi Tianyun berkata dengan serius. Di tim yang sama? Aku bahkan tidak tahu identitas asli kalian. Ratu berkata dengan kerutan di wajahnya. Aku adalah keturunan Raja Ilahi Pencipta Langit. Yi Tianyun berkata dengan jujur. Keturunan Raja Ilahi Pencipta Langit? Maaf atas perilaku kasar saya, Tuan Muda. Ratu berkata sambil menundukkan kepalanya dengan hormat. Semua orang segera mengikuti contohnya, karena mereka tahu bahwa Yi Tianyun adalah seseorang yang harus dihormati dengan tulus. Yi Tianyun merasa canggung, karena dia tidak menyebutkan hal itu, karena dia ingin mereka menghormatinya, tetapi dia menyingkirkan perasaan itu dan segera bertanya sesuatu untuk meredakan situasi. Di mana leluhur tua Anda? Apakah mereka pergi untuk latihan leluhur? Tanya Yi Tianyun dengan senyum di wajahnya. Ya, leluhur tua pernah berkata kepada kita di masa lalu bahwa kita harus taat kepada keturunan Raja Dewa Pencipta Langit dan menjadi pelayan mereka. Ratu berkata sambil mengangguk. Mereka yakin akan status Yi Tianyun karena dia baru saja menyelamatkan mereka dari klan monster merah dan kekuatannya sungguh luar biasa. Aku terkejut bahwa cerita semacam ini masih diteruskan di sini dan merasa sedikit malu dengan kata-katamu. Yi Tianyun berkata dengan senyum di wajahnya. Ia benar-benar ingin semua orang memperlakukannya secara normal daripada bertindak seperti pelayannya. Namun, Yi Tianyun tahu bahwa ia membutuhkan kekuatan suku mermaid untuk mengelola lautan. Namun, ia juga tahu bahwa hubungannya dengan suku mermaid masih terlalu dangkal untuk mengharapkan kesetiaan dari mereka. Bab 763. Setelah masalah terselesaikan, Ratu memerintahkan reorganisasi klan mermaid dan memerintahkan mermaid yang terluka untuk beristirahat. Aku tidak menyangka kau akan menjadi tuan muda klan mermaid kami. Lan Qingling berkata dengan mata berbinar. Aku tidak pernah menyangka orang yang menyelamatkanku di hutan belantara adalah tuan muda. Lan Qingling menambahkan dengan mimik mimpi. Leluhur klan mermaid benar-benar setia kepada Raja Dewa Pencipta Langit. Oleh karena itu, mereka terus meneruskan kisah tentang masa lalu dan meramalkan kedatangan keturunan Raja Dewa Pencipta Langit. Entah mengapa, leluhur klan mermaid tahu bahwa keturunan Raja Dewa Pencipta Langit yang perkasa akan datang suatu hari nanti. Mutiara giok air adalah hadiah dari Raja Dewa Pencipta Langit, dan hal itu saja sudah cukup untuk membenarkan kesetiaan suku mermaid terhadap keturunan Raja Dewa Pencipta Langit. Alat dewa tingkat menengah adalah harta yang sangat langka, sehingga mereka yakin bahwa mutiara giok air adalah satu-satunya alat dewa tingkat menengah di dunia mortal. Namun, pada kenyataannya, Raja Dewa Pencipta Langit hanya membantu menciptakan mutiara giok air, dan dia bukan penciptanya. Peringkat pencipta dalam pandai besi adalah Raja Ilahi Penutup Langit. Oleh karena itu, mutiara giok air adalah harta Raja Ilahi Penutup Langit. Yah, jujur saja, aku juga tidak pernah berpikir akan berakhir seperti ini. Yi Tianyun berkata sambil tersenyum kepada Lan Qingling. Jadi, kapan kau akan pergi ke sarang klan monster merah? Lan Qingling bertanya dengan penasaran. Segera. Yi Tianyun mengangguk. Dia tahu bahwa klan mermaid sedang membahas rencana untuk bergabung dengan Yi Tianyun meskipun menurutnya itu tidak perlu. Yang Yi Tianyun butuhkan dari klan mermaid hanyalah rencana yang memungkinkan mereka memimpin semua ras di lautan dan berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukannya. Rencananya untuk menyatukan dunia surga dan dunia hantu bisa ditunda karena dia harus menyatukan dunia manusia terlebih dahulu. Awalnya dia berpikir bahwa ras roh jahat hanya menyusup ke ras-ras di dunia hantu dan dunia surga, tetapi akhirnya dia tahu bahwa dunia manusia juga tidak terkecuali. Tuan muda, apakah Anda ingin saya memimpin jalan menuju markas mereka? Tanya Lan Qingling dengan antusias. Saya rasa itu tidak perlu, kata Yi Tianyun sambil menunjuk jari ke arah sisa-sisa klan monster merah. Harapan Lan Qingling hancur saat dia menyadari bahwa lebih baik klan monster merah sendiri yang memandu dia daripada klan mermaid yang melakukannya. Sisa klan monster merah yang ditangkap merasa ketakutan karena dia bisa mendengar segalanya, tapi dia tidak bisa berbicara atau bergerak seberapa keras pun dia mencoba. Tapi aku ingin membantu Anda. Klan monster merah menangkap orang tuaku. Aku juga ingin balas dendam. Lan Qingling berkata dengan tekad. Aku mengerti apa yang kau inginkan, tapi dengan tingkat kultivasimu saat ini, kau tidak akan berguna. Yi Tianyun berkata jujur.
Dengan klan monster merah memimpin, bantuan Lan Qingling benar-benar tidak diperlukan lagi. Lan Qingling langsung kecewa setelah mendengar kata-kata Yi Tianyun, karena dia tidak pernah menyangka akan ditolak dengan begitu keras. Musuh sejatimu bukanlah klan monster merah, tapi ras roh jahat, kata Yi Tianyun sambil mengulurkan tangan dan mengusap kepala Lan Qingling. Aku telah memberimu beberapa kenangan yang berisi beberapa seni bela diri. Jika kau benar-benar ingin membalas dendam, kau harus menjadi lebih kuat dan meningkatkan kultivasimu hingga tingkat tertentu. Yi Tianyun berkata dengan serius. Jika kau berhasil melakukannya, kau akan menjadi penguasa lautan, dan dengan begitu, kau dapat menemukan ras roh jahat yang bersembunyi di lautan dan menghadapinya dengan mudah. Aku telah memberikan beberapa kenangan yang akan mengajarkanmu cara mengidentifikasi ras roh jahat, dan aku harap kamu juga akan membagikannya kepada ratu. Yi Tianyun menambahkan dengan serius. Inilah perasaan sejati Yi Tianyun. Ia lebih memilih berbagi kekuatan setelah menyatukan alam dengan ras-ras yang setia padanya daripada menimbun semuanya untuk dirinya sendiri. Dengan begitu, ia bisa menguasai alam dengan mudah karena ia memiliki mata di setiap sudut. Setelah menyerap kenangan itu, Lan Qingling bersemangat dengan tekad. Aku akan memastikan untuk memenuhi harapanmu dan menjadikan klan mermaid kami penguasa seluruh lautan. Lan Qingling berkata dengan antusias. Ding! Berhasil menempatkan Lan Qingling sebagai jenderal. Hadiah, 5 juta XP, 100.000 CPS. Yi Tianyun tersenyum karena ini adalah perkembangan yang tak terduga namun menggembirakan, tetapi mengetahui bahwa Lan Qingling telah menjadi salah satu jenderalnya, ia akan memastikan untuk melatihnya dengan baik di masa depan. Setelah situasi mereda, Yi Tianyun segera meninggalkan klan Mermaid dan menuju markas klan Monster Merah dengan penyintas yang ia selamatkan sebelumnya. Kamu akan mati begitu mendekati markas kami. Tidak ada cara untuk mengambil kembali altar ilahi naik ke surga, teriak penyintas dengan gugup. Leluhur tua kami pasti akan membunuhmu dan memakanmu sampai tidak tersisa apa-apa. Sial, kamu mungkin mati bahkan sebelum kami sampai di pintu depan karena kami memiliki banyak individu luar biasa di sana. Ia terus berteriak pada Yi Tianyun. Oh, individu-individu kuat? Bagaimana kalau kau ceritakan semuanya tentang mereka? Yi Tianyun berkata dengan senyum, sementara cahaya berkelap-kelip di matanya. Meskipun ia bisa mengendalikan anggota klan Monster Merah sesuka hati, ia tidak tahu apa yang ada di pikiran mereka. Kaisar Agung Kerajaan Naga Air bersedia bekerja sama dengan kita dan ingin menggunakan kekuatan kita untuk mendapatkan keunggulan melawan Kerajaan Awan Surgawi. Mereka menyelinap keluar informasi sambil mengikuti instruksi kita, jadi tidak ada yang tahu apa yang sedang dilakukan Kerajaan Naga Air. Pada akhirnya, kita harus menghancurkan faksi manusia bodoh itu, dan itu bukan masalah besar. Klan Monster Merah menjawab di bawah pengaruh daya pesona Yi Tianyun. Setelah dia menjawab pertanyaan Yi Tianyun membebaskannya dari kendali pikiran. Klan Monster Merah tampak terkejut bahwa manusia bisa dengan mudah mendapatkan informasi darinya seperti itu. Bab 764. Aku tidak terkejut melihat kekaisaran manusia mencoba menguasai laut dan menekan faksi lain, kata Yi Tianyun dengan dingin. Dia kini tahu bahwa dia harus menghancurkan kekaisaran naga air secepat mungkin sebelum mereka dapat menjadi ancaman bagi kekaisaran awan surgawi. Meskipun dia tahu bahwa mereka tidak akan menjadi masalah baginya, hal yang sama tidak berlaku untuk pasukannya. Dia sudah pernah mendengar tentang kekaisaran naga air sebelumnya, jadi dia tahu bahwa mereka tidak terlalu kuat, juga tidak terlalu lemah menurut standar dunia mortal. Mereka tidak tampak ambisius dan tetap berada di bawah radar sebagian besar waktu. Itulah mengapa Yi Tianyun tidak menunjukkan minat pada mereka sebelumnya. Namun, sekarang setelah dia tahu bahwa kekaisaran naga air bekerja sama dengan ras roh jahat untuk menghancurkan faksinya, Yi Tianyun tidak akan membiarkannya begitu saja. Meskipun kemungkinan ras roh jahat telah berakar di kekaisaran naga air, Yi Tianyun tetap harus menghancurkan mereka. Kamu sudah mati, dengar aku? Aku tidak akan memberitahumu apapun lagi. Aku lebih baik mati daripada melakukannya. Kata penyintas itu sambil gemetar, jelas terguncang oleh kemampuan Yi Tianyun untuk mengendalikan dirinya. Jangan khawatir. Aku tidak berencana memaksa informasi darimu, Anyai. Kau jelas hanya pion, tidak berarti di mata pemimpinmu. Tidak ada yang bisa kau berikan padaku sekarang. Yi Tianyun berkata dengan dingin. Dia tahu bahwa penyintas itu hanya memiliki pengetahuan umum dari klannya, bukan informasi vital yang dia butuhkan. Tak heran quest ini memberikan hadiah yang luar biasa.
Tampaknya ini bukan quest yang mudah. Yi Tianyun berkata pada dirinya sendiri sambil melirik informasi quest utamanya. Mengikuti petunjuk penyintas, Yi Tianyun berenang menuju altar ilahi naik ke surga dengan cepat. Menurut klan monster merah yang dia tangkap, altar ilahi naik ke surga kini menjadi markas mereka. Artinya roh alat yang mengendalikan altar ilahi naik ke surga sedang ditekan oleh musuh. Jika tidak, dia tidak akan membiarkan siapapun selain keturunan mengendalikan altar ilahi. Mereka segera tiba di abis yang digunakan klan monster merah untuk menyembunyikan markas mereka. Yi Tianyun menyadari bahwa area tersebut sulit ditemukan. Jika tidak ada yang memimpin jalannya, dia ragu akan menemukan abis ini dalam waktu dekat. Ding! Kekaisaran meniru harimau telah menjadi sekutu. Hadiah. 1 miliar XP, 100.000 CPS, 10.000 SPS, 100.000 poin keahlian. Yi Tianyun terkejut saat notifikasi muncul saat dia hampir memasuki jurang. Sepertinya Shi Suiyun sedang bekerja keras di permukaan untuk meyakinkan kekuatan lain di dunia mortal untuk bergabung dengan aliansi mereka. Aku tidak sendirian dalam pertempuran ini. Aku memiliki rekan-rekan yang bisa aku andalkan mendukungku dari belakang layar. Yi Tianyun berkata sambil tersenyum pada dirinya sendiri. Dia lalu segera berenang ke dalam jurang dipimpin oleh penyintas dan menyembunyikan auranya. Selama bukan ahli tingkat tinggi, mustahil untuk mendeteksi keberadaannya. Saat Yi Tianyun semakin dalam ke dalam jurang, dia akhirnya melihat altar ilahi naik ke surga yang familiar di tanah yang tertutup es. Namun, klan monster merah tidak tampak terganggu oleh dinginnya karena mereka memiliki atribut air dan api. Yi Tianyun melihat banyak penjaga klan monster merah berjaga-jaga di setiap sudut altar ilahi naik ke surga. Meskipun basis mereka berada di daerah terpencil, keamanan mereka jauh dari longgar. Beberapa di antaranya bahkan berpatroli di sekitar altar ilahi naik ke surga itu sendiri. "Siapa itu?" teriak salah satu penjaga saat penyintas mendekati dasar jurang. "Kamu adalah prajurit yang mengejar paus laut raksasa klan Mermaid. Mengapa kamu kembali begitu cepat?" kata penjaga saat prajurit mendekati penjaga. "Aku punya laporan yang harus disampaikan, itulah mengapa aku kembali segera," kata prajurit, tentu saja dikendalikan oleh Yi Tianyun. "Baiklah," kata penjaga sambil membuka gerbang yang mengarah ke altar ilahi naik ke surga. Tapi begitu gerbang terbuka, prajurit itu tiba-tiba menjadi gila dan menyerang penjaga, membacoknya tanpa ampun. "Prajurit, apa yang salah denganmu?" kata seorang penjaga sambil terkejut dengan agresi tiba-tiba prajurit itu. "Kamu bodoh, dia mengkhianati kita. Kita harus menghentikannya, cepat. Minta bantuan," kata penjaga lain dengan gugup. Penjaga itu berteriak cemas karena tingkat kultivasi mereka terlalu rendah untuk menghentikan prajurit itu sendirian. Namun, segera, seseorang datang untuk menghentikan prajurit itu dari merusak lebih lanjut, dan itu adalah klan monster merah dengan 4 lengan. "Hentikan dia, jangan hanya berdiri ketakutan seperti itu," kata tetua berempat lengan dengan wajah cemberut. "Tolong bantu aku. Aku tidak mengkhianatimu. Ada yang mengendalikan aku," kata prajurit itu sambil terus mencoba menyerang penjaga terdekat. Namun, kata-katanya jatuh ke telinga tuli karena teredam oleh teriakan penjaga yang dia tebas. Akhirnya, banyak ahli tahap roh kosong dan bahkan ahli raja roh keluar dari altar ilahi naik ke surga untuk melihat apa yang terjadi. Yi Tianyun sedikit terkejut karena dia percaya bahwa klan monster merah lebih terampil daripada faksi lain di dunia mortal. Namun, Yi Tianyun menyadari bahwa semua ahli kuat yang keluar dari altar ilahi naik ke surga memiliki 4 lengan. Jelas bagi Yi Tianyun bahwa mereka sekarang terhubung dengan ras roh jahat. Mereka bahkan tidak berusaha menyembunyikannya, berbeda dengan pertemuan Yi Tianyun sebelumnya dengan ras roh jahat saat ia berurusan dengan negara ilahi dunia bawah surgawi. Pada saat yang sama, Yi Tianyun menghilang dari tempatnya dan muncul kembali di dalam altar ilahi naik ke surga. Ketika ia melihat sekeliling, jelas bahwa tempat itu dikuasai oleh ras roh jahat, tetapi segalanya masih terasa familiar baginya karena ia sudah pernah ke 2 altar ilahi naik surga lainnya. Ada satu pertanyaan yang mengganggunya saat ini, yaitu mengenai siapa yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan altar ilahi naik surga. Yi Tianyun tahu bahwa ia harus mengambil alih kendali dari siapapun yang mengendalikannya, karena pengendali memiliki hak istimewa untuk menekan mereka yang berada di dalam altar ilahi naik surga. Bab 765. Yi Tianyun menyusup ke dalam dan langsung menuju bagian dalam altar ilahi naik ke surga, karena ia sudah familiar dengan tata letak tempat tersebut.
Selain itu, ia begitu cepat sehingga dapat dengan mudah melewati para penjaga yang berjaga di berbagai lokasi di dalam altar ilahi naik ke surga. Aku harus menemukan siapa yang mengendalikan altar ilahi naik ke surga ini. Yi Tianyun berkata pada dirinya sendiri dengan serius. Ia penasaran karena orang yang mengendalikan tempat ini, saat ini, mampu mengunci roh alat di dalamnya dan juga mengendalikan lingkungan di dalamnya. Yi Tianyun segera bergegas menuju ruang kontrol, dan ruangan itu tidak dijaga karena pada dasarnya tidak ada yang bisa masuk tanpa tingkat kultivasi tertentu. Begitu tiba di depan ruang kontrol, Yi Tianyun melambat dan bersandar pada dinding, mencoba mendengarkan suara di dalam. Hei, aku rasa ada seseorang di luar. Kaisar Naga Air mengernyit dan berdiri, begitu dia merasa ada sesuatu. Jangan khawatir. Itu pasti imajinasimu. Kita harus membicarakan rencana kita, kata seorang pria tua yang duduk di seberang Kaisar dengan santai. Yi Tianyun menyadari bahwa pria tua itu terlihat seperti pria tua biasa. Namun, pria tua itu ditemani oleh dua penjaga yang berada di tingkat Raja Roh. Bisa dipastikan bahwa pria tua itu lebih kuat daripada para pengawal itu. Tuan Changning, sekarang Kekaisaran Awan Surgawi telah mulai memperluas pengaruhnya dengan cepat. Aku dalam situasi yang sangat sulit sekarang, karena jika aku tidak bergabung dengan aliansinya, kekaisaranku akan dikenai sanksi. Jelas bahwa Kekaisaran Awan Surgawi ingin menguasai seluruh dunia mortal. Kita harus bertindak secepat mungkin, kata Kaisar Naga Air dengan serius. Mereka terlalu sombong sekarang, karena mereka memiliki begitu banyak senjata dan binatang iblis di pihak mereka. Jika kita membiarkan mereka mendapatkan momentum, tidak akan ada tempat lagi untuk Kekaisaran Naga Air kita dengan kecepatan ini, kata Kaisar Naga Air dengan marah. Jelas, bergabung dengan aliansi bukanlah pilihan bagi Kaisar Naga Air, karena itu berarti mereka harus tunduk pada pemimpin aliansi, dan dalam hal ini, Kekaisaran Awan Surgawi. Meskipun Yi Tianyun memberikan sumber daya untuk kerja sama mereka dan tidak berniat campur tangan dengan kerajaan mereka sama sekali. Ide untuk membentuk aliansi tampaknya menimbulkan ketidakpuasan di antara kerajaan-kerajaan yang ada di dunia mortal. Jika mereka benar-benar ingin kamu bergabung dengan mereka, mengapa tidak bergabung saja? Dengan begitu, akan lebih mudah bagi kita untuk membuat kekacauan di antara mereka nanti dan merebut kekuasaan mereka, kata Chang Min, orang tua itu, dengan senyum di wajahnya. Tapi akan sulit untuk bertindak, karena mereka pasti akan menempatkan pasukan mereka di istana. Mereka pasti akan memantau setiap gerakan kita. Kaisar Naga Air berkata dengan kerutan di wajahnya. Well, itu seharusnya bukan masalah. Cukup campurkan minuman mereka dengan pil tidur, dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan saat mereka pingsan. Chang Min berkata dengan santai. Apakah ada racun yang tidak terdeteksi? Mengapa kamu tidak membuat racun yang bisa mengendalikan orang saja? Kaisar Naga Air bertanya dengan penasaran. Itu juga bisa dilakukan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi kita. Ambil waktu dan temukan kesempatan yang tepat untuk membunuh kaisar mereka saat kamu berada di sana. Kekaisaran Awan Surgawi adalah kekaisaran baru, jadi jika kamu membunuh kaisar mereka, faksi itu akan kacau balau. Chang Min berkata dengan santai. Aku pasti akan melakukannya. Kaisar Agung Kekaisaran Awan Surgawi terlalu sombong untuk kebaikannya sendiri. Dia mungkin sedikit lebih kuat dari yang lain, dan dengan pengetahuan itu, dia melakukan pembantaian di seluruh benua. Kaisar Naga Air berkata sambil sebagian niat membunuhnya meluap. Di masa lalu, dia ingin menangani kekaisaran lain sendiri dan mengambil alih faksi mereka untuk memperkuat Kekaisaran Naga Air, tetapi Kekaisaran Awan Surgawi lebih dulu melakukannya. Tapi tetap saja, dia jauh terlalu kuat untuk standar dunia mortal. Saya bahkan tidak tahu bagaimana cara membunuhnya. Ada kemungkinan dia juga berada di tahap puncak Raja Roh, kata Kaisar Naga Air dengan kerutan di wajahnya. Jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, lebih baik kamu mempertimbangkan tindakanmu. Jika pada akhirnya kamu tidak bisa membunuhnya, aku sarankan kamu memancingnya ke laut. Dengan begitu, aku bisa memastikan dia menjadi umpan ikan. Chang Min berkata dengan senyum sinis di wajahnya. Itu bagus. Dengan jaminan Tuan Chang Min, aku bisa tenang. Aku yakin akan mudah untuk memancingnya ke laut. Dia memiliki begitu banyak pengikut, dan orang-orang sering mengatakan bahwa Kaisar Awan Surgawi adalah orang baik yang tidak akan meninggalkan teman-temannya. Jika kita bisa menculik salah satu pengikutnya dan membawanya ke sini, Kaisar Awan Surgawi pasti akan datang menyerang. Aku yakin akan hal itu. Kaisar Naga Air berkata dengan percaya diri.
Itu rencana yang bagus, tapi aku akan menyerahkan daratan kepadamu. Aku tidak bisa meninggalkan lautan, jadi aku tidak bisa membantumu dengan apapun di daratan. Itulah mengapa, begitu kita menggulingkan kekaisaran awan surgawi dari tahtanya, kau akan menguasai daratan sementara kita akan menguasai lautan. Chang Min berkata dengan senyum sinis di wajahnya. Hebat, itu sudah diputuskan, kata Kaisar Naga Air dengan antusias. Pikirannya tentang menguasai seluruh benua dunia mortal membuatnya bersemangat. Jika tidak ada masalah, aku harap kau bisa melanjutkan semua rencana yang kita buat di sini segera. Selain itu, apakah kau sudah mengirim orang untuk menghancurkan jalan surga dunia dan dunia hantu? Tanya Chang Min dengan serius. Aku sudah mengirim beberapa orang, tapi itu bukan tugas yang mudah, terutama jalan surga dunia. Ada ahli yang menjaga jalan itu. Aku belum menerima laporan tentang identitas mereka, tapi beberapa orang yang aku kirim ke sana sudah tewas, kata Kaisar Naga Air dengan kesal. Kamu harus mengerti bahwa kita harus menghancurkan kedua lorong itu, apapun yang terjadi, kata Chang Min dengan dingin sambil melepaskan auranya. Kaisar Naga Air langsung merasakan tekanan yang luar biasa dari Chang Min hingga hampir terjatuh karena aura yang intens. Benar, aku mendengarmu dengan jelas, kata Kaisar Naga Air dengan keringat dingin di kepalanya. Yi Tianyun yang mendengarkan percakapan mereka terkejut mendengar berita mengejutkan itu. Dia tahu bahwa dia harus bertindak segera. Jika tidak, dunia mortal akan berada dalam bahaya besar. Bersambung.